Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika dengan materi pengolahan data di KD 3.5, yaitu menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara mengumpulkannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara mengumpulkan data. Untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba belajar membaca data, ya, membaca data. Ibu harapkan setelah kalian semua menonton video ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa nanti membaca data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran, ya. Untuk yang berikutnya, nah, data yang telah kita kumpulkan pada pertemuan sebelumnya, ya, seminggu yang lalu kita sudah belajar mengumpulkan data. Kemudian data tersebut harus disajikan dalam bentuk daftar, tabel atau diagram. Tujuannya disajikan dalam bentuk daftar, tabel atau diagram supaya lebih mudah dibaca atau dipahami. Nah, karena kita sekarang membaca data, membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Seperti apa yang dikatakan data dalam bentuk daftar? Coba kita lihat. Nah, perhatikan hasil kuesioner berikut. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat kuesioner, kemudian mengambil data melalui kuesioner. Nah, kemudian data itu dimasukkan ke dalam bentuk tabel atau dalam bentuk daftar. Nah, seperti ini, ya. Hasilnya, contohnya kemarin ibu kasih kuesionernya kan olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari hasil kuesioner itu didapatkan seperti ini, ya, dimasukkan ke dalam daftar seperti ini. Sepak bola ada berapa, futsal, basket, voli. Nah, ini yang mau kita baca. Nah, perhatikan ini sepak bola ada 7 siswa. Berarti cara membacanya ada 7 siswa yang gemar, karena ini kegemarannya. Ada 7 siswa yang gemar sepak bola. Nah, atau sebanyak 7 siswa yang gemar sepak bola. Kemudian ada atau sebanyak 8 siswa gemar futsal. Kemudian yang di bawahnya, yang ini, ada atau sebanyak 5 siswa yang gemar basket. Kemudian yang di bawahnya 3 siswa yang gemar voli. Kemudian ada 5 siswa yang gemar renang. Kemudian ada 4 siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, seperti itu kalau cara membaca data dalam bentuk daftar, ya. Lihat di sini apa kegemarannya, kemudian di sini jumlah orangnya. Tinggal kita tulis di sini cara membacanya. Ya. Untuk yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Nah, seperti apa yang dikatakan tabel? Kita lihat. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini tabel banyak peminjam buku di perpustakaan sekolah. Nah, di sini ada tabel, ada 3 kolom, ada nomor, hari, dan banyak peminjam. Ini ada penomoran karena hari Senin sampai Sabtu di sini ditulis, jadi ada 6, ya, nomornya 6. Harinya Senin sampai Sabtu. Kemudian jumlah peminjam. Nah, kalau cara membaca tabel seperti ini, coba diperhatikan. Yang pertama,
Nah, ini hari Senin ya, nomor 1 itu hari Senin, ada 40 banyak peminjam. Nah, cara membacanya, sebanyak 40 siswa yang meminjam buku pada hari Senin. Ya, kemudian yang nomor keduanya, sebanyak 48 siswa yang meminjam buku pada hari Selasa. Kemudian yang berikutnya, ada 23 siswa yang meminjam buku pada hari Rabu. Kemudian yang keempat, ada 56 siswa yang meminjam buku pada hari Kamis. Kemudian di bawahnya lagi ada 34 siswa yang meminjam buku pada hari Jumat. Kemudian ada sebanyak 39 siswa yang meminjam buku pada hari Sabtu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan begini, berapakah jumlah siswa yang meminjam buku dalam 1 minggu? Nah, dalam 1 minggu berarti dari Senin sampai Sabtu ya, perpustakaannya bukannya 1 minggu, Senin sampai Sabtu. Kalau ditanya berapa jumlah siswa yang meminjam buku selama 1 minggu, yaitu dari Senin sampai Sabtu, maka jawabannya adalah 240 orang ya. Bisa juga seperti itu pertanyaannya ya. Dari tabel kan ini di tabelnya ada 240 orang. Jadi nanti apa itu yang 240 orang? Jumlah semua peminjam buku selama 1 minggu, yaitu dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu kalau dia dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, seperti apa pula yang dikatakan diagram gambar? Coba perhatikan. Nah, perhatikan gambar diagram berikut. Nah, ini namanya diagram gambar ya. Diagram gambar berikut menunjukkan hasil panen Pak Romli. Nah, lihat di sini padinya. Jadi yang dibikin sini gambar padi. Di kotak-kotaknya dibikin gambarnya. Jagung dibikin gambar jagung. Kemudian ubi kayu dibikin di sini gambar ubi kayu. Kacang dibikin di sini gambar kacang. Kalau wortel berarti wortel. Kalau orang berarti gambar orang di sini ditulis ya. Nah, kalau sekarang kan karena dia hasil panen berarti hasil panen ya. Karena ini padi, gambar padi dong. Nah, di sini ada keterangannya. 1 kotak itu mewakili 1 ton. Nah, jadi membacanya bagaimana? Coba dilihat yang pertama, ini panennya berupa padi ya. Coba kita lihat. Hasil, nah lihat kotaknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 kotak tadi mewakili 1 ton. Berarti hasil panen padi Pak Romli ada 7 ton. Sekarang jagung ya. Hasil panen jagung Pak Romli, lihat kotaknya ada 3 ya, 3 gambar atau 3 kotak, berarti 3 ton karena tadi 1 kotak mewakili 1 ton. Kemudian berapakah hasilnya ubi kayu? Ubi kayu, hasil panen ubi kayu Pak Romli ada 4 ton. Kemudian hasil panen kacang tanah Pak Romli 1 ton. Kemudian hasil panen wortel ini 2 kotak berarti 2 ton. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan begini, berapakah banyak hasil panen Pak Romli? Seluruh hasil kebunnya gitu. Atau hasil pertaniannya. Dia kan ada padi, ada jagung, ada ubi kayu, ada kacang tanah, ada wortel. Nah, jumlahkan aja semua ini. Jumlahkan aja ini 7 tambah 3 10 tambah 4 14 tambah 1 15 tambah 2 17, berarti 17 ton hasil panen perkebunan atau pertaniannya Pak Romli. Kalau ditanya yang seluruhnya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti apa pula yang dikatakan diagram batang? Ayo kita lihat. Diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini yang namanya diagram batang ya. Berupa batang-batang seperti ini, lurus-lurus kotak-kotak. Di atas itu batang namanya. Nah, ini diagram batang berat badan siswa kelas 5. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan yang garis mendatar dulu seperti sini, kemudian baru ke sini ya. Di sini berat badan siswa, yang sini banyak siswanya. Nah, sekarang perhatikan yang pertama di sini ada 28. Ini berat badan ya. 28 kg. Yang berat badan 28 kg siswa kelas 5-nya. Ada berapa siswa? Nah, lihat ini. Yang warna hijau. Tarik ke kiri. Ini angka 5. Berarti cara membacanya, berat badan siswa kelas 5. Nah,
banyak siswa yang berat badannya 28 kg, yaitu 5 orang. Atau kebalikannya juga boleh, ada 5 siswa yang berat badannya 28 kg boleh. Atau banyak siswa yang berat badannya 28 kg, ada 5 orang boleh ya. Kemudian ini yang 29 kilo, 29 kilo ada 15, berarti banyak siswa yang berat badannya 29 kg, ada 15. Kemudian yang ini 30 kg, banyak siswa yang berat badannya 30 kg, ada 6. Saya tarik ke samping ya. Kemudian yang ini 31, tarik ke samping 10, berarti banyak siswa yang berat badannya 31 kg, ada 10 orang. Ini 32, jadi banyak siswa yang berat badannya 32 kg, ada 4 ya. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan seperti ini, ada berapa orang siswa kelas 5 yang melakukan pengukuran berat badan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi tinggal kita jumlahkan ini. 5 tambah 15 20, tambah 6 26, tambah 10 36, tambah 4. Oh, berarti ada 40 siswa yang melakukan pengukuran berat badan ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti apa diagram garis? Kita lihat diagram berikut ya. Perhatikan diagram garis berikut. Nah, seperti apa ini? Nah, ini dia yang dikatakan diagram garis. Ini diagram garis pelajaran yang disukai siswa kelas 5. Coba perhatikan, di sini ada mata pelajarannya, kemudian di sini ada banyak siswanya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ini yang pertama matematika. Lihat di atas nih yang bintik-titik hitam. Baca ke samping kirinya, ada berapa siswa nih? Nah, berarti banyak siswa yang gemar belajar matematika, ada 10 orang. Coba kalimat ini bikin seperti apa? Ada 10 siswa yang menyukai pelajaran matematika, atau yang gemar, siswa yang gemar matematika, ada 10 orang, boleh juga ya. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, lihat titik hitamnya, tarik ke kiri. Nah, dia di bawah angka 10, berarti dia angka 9. Jadi ada 9 siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang sains sekarang, sains ini titiknya tarik ke kiri, ke kiri. Oh, dia tepatnya di angka 5. Ya, kayaknya dia di bawah angka 6 kan? 6-nya tuh dia di bawah angka 6, berarti 5. Jadi ada 5 siswa yang suka belajar sains atau yang gemar sains. Kemudian ini PS di atas yang ini dia posisi titiknya. Nah, ini titik hitamnya, tarik ke samping dapat di angka 6. Berarti ada 6 siswa yang menyukai pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang terakhir ini olahraga, lihat ke atas, tarik ke samping. Oh, juga 10 ya. 10. Jadi ada 10 siswa yang menyukai pelajaran olahraga. Nah, seperti itu kalau disuruh membaca diagram garis. Kalau pertanyaannya berapa orangkah siswa kelas 5? Nah, berarti tinggal dijumlahkan saja. 10 tambah 9, 19 tambah 5, 24 tambah 6, 30 tambah 10, 40. Jadi yang dalam diagram ini ada siswanya 40 yang disajikan di dalam diagram ini. Nah, itu yang diagram garis. Yang berikutnya diagram lingkaran ya, yang ke-6. Coba membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, coba kita lihat seperti apa yang diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini nah yang di sini ada derajat ya. Derajat. Jadi satu lingkaran penuh, itu satu lingkaran ini ada berapa derajat ya? Nah, masih ingat? 360 ya, 360. Sekarang kalau ada pertanyaannya begini, ternak apakah yang paling banyak jumlahnya? Nah, coba lihat yang paling banyak jumlahnya yang mana nih? Yang paling banyak. Nah, ini yang 150 derajat kan, ini 150, 60, 90. Berarti yang paling banyak berarti adalah ayam. Jadi ternak ayam yang paling banyak. Yang paling sedikit yaitu sapi sama itik. Kenapa? Dari derajatnya sudah kelihatan dia yang paling sedikit, cuma 60 sama 60. Jadi sama ya, sapi dengan itik sama jumlahnya. Kemudian yang berikutnya kambing. Ya, kambing dia tengah-tengah, sekarang dia 90 ya. Nah, kalau misalnya disuruh tanya ini masih dalam derajat ya, belum berapa ekornya ya.
Kalau ditanya dalam berapa ekor, itu harus diketahui dulu jumlah semuanya. Nah, coba kita lihat contohnya yang akan kita bahas. Pada diagram lingkaran di samping, jumlah binatang ternak di desa makmur ada 300 ekor. Jadi maksudnya keempat-empatnya ini jumlahnya semuanya 300 ekor, baik ayam, sapi, kambing, itik. Kalau kita jumlahkan keempat-empat jenis ini dapatnya 300 ekor. Nah, baru bisa kita cari masing-masingnya. Nah, sekarang kita mau mulai dulu dengan kambing. Ya, kambing di sini 90. Ingat tadi berapa tadi kalau dia satu lingkaran penuh? 360. Berarti untuk kambing 90 per 360 kalikan dengan 300. Coba lihat. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan. Coret nolnya bisa, kemudian 9 dengan 36 bisa sama-sama dibagi 9 ya. 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4, tinggal seperempat. Kali 300. 1 kali 300, 300, di bawahnya tinggal 4, berarti 300 bagi 4. Jadi 75 ekor banyak kambingnya. Kemudian yang kedua, sapi. Nah, sapi di sini 60. Berarti 60 per semua lingkarannya berapa? 360. 60 per 360 kalikan dengan 300. Nah, 60 per 360 kali 300. Sama-sama disederhanakan ini. Coret nolnya sama-sama bagi 6. Jadi 1/6, berarti 1 kali 300, 300 bagi 6, berarti 50 ekor sapinya. Kemudian yang berikutnya ayam. Kita lihat ayam. Ayam 150, berarti 150 per 360 kali 300. Jadi ini coret nolnya sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 3 ya. 15 bagi 3 5, 36 bagi 3 12. Jadi kali 300. Nanti 5 kali 3 15, 1500 bagi 12. Dapatlah 125 ekor ya ayamnya. Kemudian itik. Itik 60 sama kayak sapi ya. 60 berarti dia caranya sama 60 per 360 kali 300. Jadi jawabannya sama, itu 50 ya. Sama 50. Nah, seperti ini kalau mencari dalam bentuk derajat. Nanti ada juga yang dalam bentuk persen ya. Kalau dalam bentuk persen artinya apa? Masih ingat? Persen di pelajaran kita pecahan yang di semester kemarin. Per 100 ya. Jadi per 100 nanti baru dikalikan dengan jumlahnya. Kalau dia dalam persen nanti bisa dilihat di buku ISPS ya. Kalau yang persennya contohnya bisa dibuka di buku ISPS halaman berapa ya? Kita lihat. Halaman 120 ya di buku ISPS kalau yang dalam persen ya. Boleh dipelajari yang dalam persen juga ya, supaya dua-duanya menguasai modelnya. Ya, cukup untuk pertemuan hari ini, cukup 6 model ya. Cara membaca 6 cara membaca data ya, data baik dia dalam bentuk daftar, tabel ataupun diagram ya. Mudah-mudahan ya kalian semua memahaminya dengan baik ya, sehingga nanti bisa membaca berbagai macam data ya. Semoga materi hari ini mudah dipahami ya. Mengucapkan alhamdulillah ya. Dan Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.